SFD. Semangat Fraternitas Dina. Bertemu lagi dengan saya Irma Sidauruk dan saya Rosatina Bruglia. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, mari kita saksikan video berikut ini. Check it out! Apa ya maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita simak materi pelajaran kita berikut ini. Judul materi kita adalah memaknai peraturan perundang-undangan. Poin pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Apa itu peraturan? Peraturan adalah tatanan, petunjuk, ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, apa itu perundang-undangan? Perundang-undangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Yang ketiga, apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Poin kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. Dalam pasal 6, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. 1. Pengayoman. 2. Kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kekeluargaan. 5. Kenusantaraan. 6. Bhinneka Tunggal Ika. 7. Keadilan. 8. Kesamaan dan kedudukan. 9. Ketertiban dan kepastian hukum. 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Poin kedua adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Tata cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Dan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar sebagai berikut. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam mengikat kepada seluruh anggota majelis. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Usulan pertama adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang kelima, peraturan Presiden. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Poin ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. Yang pertama, pengetahuan hukum, di mana pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang hukum secara penggelapan. Yang kedua, pemahaman kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku. Yang ketiga, sikap terhadap norma hukum. Bentuk penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sekian materi kita, terima kasih. Sekianlah materi pembelajaran kita. Kami berharap anak-anak kami mampu menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Salam XFD. Sekian dan terima kasih. Bye.